看护好我。遵命，小姐。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Series. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming episode terbaru, yaitu Sword of Coming episode 9. Yang mana pada Sword of Coming episode 9 ini menceritakan Chen Ping'an yang berjuang agar bisa menguasai teknik tinju penghancur gunung kemarin. Namun di sini banyak halangan yang harus dihadapi saat melatih teknik tersebut. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Kita lihat di sini pun, Ping'an sedang berlatih tinju dari buku kemarin dengan arahan dari Ning Yao. Kemudian pun terlihat Ning Yao ini menggambar 3 lingkaran yang membuat Ping'an bertanya-tanya. Ning Yao pun memberitahu jika sebelum belajar bela diri maka seseorang harus melakukan 3 hal, yaitu sikap berdiri, posisi berjalan, dan posisi tidur. Yang mana posisi tidur mengumpulkan energi di titik akupuntur dan peredaran nafas spiritual. Sementara sikap berdiri dan posisi berjalan tidak perlu mempertimbangkan bakat atau kemampuan alami. Dan jika Ping'an terus melakukan secara konsisten, maka tak mustahil dalam waktu singkat tubuh Ping'an menjadi semakin kuat dan memperpanjang hidupnya. Di sini pun Ning Yao ini langsung menunjukkan posisi berjalan yang benar kepada Chen Ping'an. Terlihat Ning Yao pun membawa Ping'an ke ranah ilusi untuk memperlihatkan posisi berjalan itu. Dan terlihat setiap gerakan yang dikeluarkan Ning Yao ini mengeluarkan power yang sangat kuat. Melihat itu pun, Ping'an langsung mempraktekannya. Namun terlihat Ping'an masih gampang terjatuh meski sudah berulang kali mencoba. Zikui yang melihat itu pun langsung menertawakan Ping'an ini. Dan Zikui berkata bahwa ayam betina lebih baik berjalan daripada Ping'an yang seperti sampah ini. Sementara Ning Yao terus berpikir bagaimana cara mengajari Ping'an ini. Padahal Ning Yao dilahirkan dengan tubuh seorang kultivator pedang nomor 1. Dan beberapa teknik dasar ini sudah dia kuasai saat masih dalam kandungan. Di sini pun Ning Yao akhirnya membenarkan kata Ping'an kemarin, jika membaca 100 kali akan paham dengan sendirinya. Begitupun dengan bela diri, yang mana jika ribuan kali Ping'an masih belum bisa, maka Ping'an harus melakukan sampai 1.000.000 kali. Di sini pun Ping'an bertanya apakah berlatih posisi berdiri di sungai juga bisa. Ning Yao pun berkata itu bisa, dan Ping'an harus berlatih dari air setinggi lutut pinggang sampai setinggi leher. Mendengar itu pun, Ping'an langsung bergegas untuk pergi ke sungai. Di sini Ning Yao pun bertanya kenapa Ping'an harus membawa keranjang ikan jika akan berlatih pukulan. Dan Ping'an pun menjawab bahwa dirinya akan sekalian mengambil batu. Kemudian Ning Yao pun bertanya-tanya kenapa di dunia ini ada orang sebodoh Chen Ping'an, bahkan bersedia berlatih sampai 1.000.000 kali. Sementara cucu dari komandan kavaleri Haicho kemarin sedang berada di jembatan bersama anak buahnya. Dan karena energi spiritual di tempat ini sangat melimpah, dia pun ingin melatih ranah mentalnya di tempat ini. Serta dia menyuruh anak buahnya untuk menjaga agar tak ada yang mengganggu. Dengan cepat pun orang itu langsung melakukan hal tersebut. Sementara Ping'an yang sudah berada di sini pun hanya melihat itu tanpa berani mengganggu. Terlihat gadis ini pun menutupi tubuhnya dengan air di tempat ini. Dan tak lama kemudian dia pun berada di ranah mental untuk mengamati air. Setelah itu pun terlihat kuda putih yang tiba-tiba datang ke ranah mentalnya ini. Namun dia melihat jika ada sedikit keanehan dengan kuda putih ini. Di sini pun gadis ini memberanikan diri untuk menyentuh kuda tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang melempar batu ke arahnya. Dengan cepat pun pengawal itu langsung menyelamatkan gadis ini. Dan ternyata orang yang melempar batu itu adalah Ma Kusuan, penduduk asli kota kecil ini. Melihat Ma Kusuan ini berani merusak ranah mentalnya, gadis ini pun meminta pengawalnya untuk membunuh Ma Kusuan ini. Dan di sini pun terjadi pertarungan antara Ma Kusuan melawan pengawal ini. Terlihat Ma Kusuan ini membawa pengawal tadi masuk ke dalam hutan lebih dalam.
Sementara Ping An yang sedang mengambil batu bertanya-tanya kenapa batu empedu ular sudah semakin sedikit, bahkan warnanya pun sekarang sudah mulai memudar. Kemudian Ping An menghitung jika sehari dirinya berlatih 5-6 jam, maka untuk bisa berlatih 1 juta kali, maka dirinya membutuhkan waktu 10 tahun. Namun Ping An tetap akan melakukan itu meski harus sampai 10 tahun karena dirinya sudah berjanji kepada Ning Yao dan tak boleh mengecewakannya. Di sini terlihat jika pukulan Ping An ini sekarang sudah mempunyai power. Tiba-tiba muncullah Ma Kongquan tadi yang sudah membawa helm dari pengawal tadi. Melihat ada orang lain yang datang, Ping An pun langsung meneruskan untuk mengambil batu. Tiba-tiba di sini pun Ma Kongquan mengambil batu dan melemparkan itu hingga mengenai ikan. Di sini Ma Kongquan bertanya apakah Ping An sudah menyadari bahwa tinggi air sungai sudah banyak menurun dan batu-batu di keranjang Ping An ini sudah tak bisa menyimpan energi itu dan kualitasnya akan segera berubah. Kemudian melihat Ping An tadi yang sedang berlatih pukulan, Ma Kongquan pun mengajak Ping An untuk bertanding. Namun terlihat Ping An ini tak merespon ajakan Ma Kongquan itu. Di sini pun Ma Kongquan ini langsung melemparkan batu ke arah Ping An. Dan Ma Kongquan terus melempar batu agar Ping An mau bertanding dengannya. Setelah itu pun Ma Kongquan langsung menyerang Ping An ini. Dan terlihat Ping An ini hanya bisa menahan pukulan demi pukulan Ma Kongquan. Ping An pun baru menyadari jika ternyata Ma Kongquan tak sebodoh yang dia pikirkan. Namun di sini Ma Kongquan terus menyerang, yang mana terlihat Ma Kongquan ini terus sangat mendominasi dalam pertarungan ini. Di sini pun Ping An tak diam saja dan berusaha untuk melawan. Namun Ma Kongquan yang lebih kuat mampu terus menekan Ping An. Saat Ma Kongquan akan mencolok mata Ping An, di sini pun muncul seseorang yang menengahi mereka. Dan ternyata orang itu adalah kultivator pedang dari Gunung Zhenwu kemarin. Di sini pun orang itu berkata pada Ping An, jika tidak memahami arti sebenarnya dari pukulan, maka seumur hidup Ping An akan menjadi orang luar. Dan begitu memahami arti sebenarnya dari pukulan, dalam 10 tahun Ping An akan bisa mengalahkan hantu dan dewa. Dan meski tinju Ping An sangat buruk, namun mengandung niat tinju. Serta mungkin Ping An bisa menjadi master tinju yang hebat jika Ping An mau tekun berlatih. Kemudian orang ini bertanya, kenapa Ma Kongquan mengganggu meditasi gadis tadi? Dan setelah melakukan itu, maka Ma Kongquan akan menjadi musuh bebuyutan gadis itu seumur hidup. Di sini pun Ma Kongquan menjawab, jika untuk menggapai jalan menuju pencerahan itu sulit, dan jika tidak bisa melewati semua ini, orang ini pun berkata, jika Ma Kongquan belum menjadi muridnya, namun sudah berani bicara seperti itu. Namun Ma Kongquan menjawab, jika orang ini belum menjadi gurunya, dan kenapa berbicara seperti itu padanya? Di sini Ma Kongquan juga berkata, jika di masa depan dirinya mendapat kesempatan untuk menerobos ranah, dia akan mengatakan semua yang terjadi hari ini kepada gadis itu. Mendengar itu orang ini berkata bahwa jika Ma Kongquan selalu menilai semua orang dengan kekuatannya sendiri, maka suatu hari Ma Kongquan akan bertemu dengan orang yang lebih kuat dan tak berperasaan dan akan menghancurkan jembatan keabadian Ma Kongquan dengan satu pukulan. Dan orang ini bertanya, jika ini terjadi bagaimana Ma Kongquan akan menghadapinya? Ma Kongquan pun menjawab bahwa dirinya akan menerima takdir saja. Mendengar itu orang ini langsung berkata, tak peduli seberapa keras kepala, Ma Kongquan harus selalu ingat satu hal, agar dia berlatih dengan tekad untuk menghancurkan semua teknik. Kemudian berlatih pedang dengan sepenuh hati untuk menjadi yang tak terkalahkan, namun tidak sembarangan membunuh dan jangan merendahkan orang lain, serta jangan iri hati terhadap sesama kultivator. Di sini pun Ma Kongquan malah menjawab, jika sehebat apapun pencapaian orang-orang di kota kecil ini, pada akhirnya hanyalah batu loncatan baginya. Di sini karena benda penekan keberuntungan sektenya sudah diambil, orang ini pun meminta agar Ma Kongquan ikut dengannya kembali ke Gunung Zhenwu untuk berkultivasi. Tak lama kemudian pun Li Baoping muncul bersama kedua orang dari sekte Shenhua kemarin. Di sini He Xiaoling bertanya pada orang itu, apakah memang tak ada ruang untuk bernegosiasi mengenai Ma Kongquan. Di sini orang itu berkata, jika paman seperguruan mereka benar-benar ingin menjadikan Ma Kongquan sebagai murid, maka dia harus datang sendiri. Dan jika dia tidak terima, maka carilah orang ini di Gunung Zhenwu saja. Di sini Gou Jinfu bertanya, untuk apa repot-repot jika hanya akan membuat paman seperguruannya menempuh perjalanan tambahan. Namun di sini pun He Xiaoling ini langsung menengahi mereka. Di sini pun Ma Kongquan mengatakan bahwa dirinya tak tertarik dengan jalan menuju keabadian. Dan Ma Kongquan bertanya, siapa di antara mereka yang bisa mengajarinya membunuh orang? Di sini orang itu berkata bahwa dirinya adalah kultivator pedang yang dikenal sebagai pembunuh terbaik di dunia sejak zaman dulu. Mendengar itu pun, Ma Kongquan langsung memutuskan untuk ikut orang ini saja. Dan kemudian pun mereka langsung pergi dari tempat ini. Kemudian melihat Ping An, He Xiaoling pun mengakui jika Ping An ini adalah orang yang menghargai perbuatan baik. Namun sayangnya mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi teman baik. Di sini He Xiaoling pun bertanya apakah Ping An tahu kegunaan batu-batu ini. Dan di sini pun Ping An menjawab jika ada seorang peramal tahu yang pernah memberitahunya. Dan orang itu juga sering datang ke sungai kecil ini untuk mengumpulkan batu dan ikan. Mendengar itu He Xiaoling terkejut karena Ping An kenal dengan paman seperguruannya itu.
Di sini He Xiaoling memberitahu jika paman seperguruan Lu mereka sebenarnya bukan dari sekte asal mereka. Namun pendeta Lu ini pernah mengunjungi sekte mereka beberapa tahun lalu dan kemudian berteman baik dengan salah satu paman seperguruan mereka yang asli dan tinggal di sana selama bertahun-tahun. Dan karena para junior seperti dirinya menjadi sangat akrab dengannya, maka mereka memanggil Lu Chen dengan sebutan paman seperguruan kecil. Mendengar itu pun, Ping An menitipkan satu buah batu untuk diberikan kepada Lu Chen jika mereka bertemu dengan Lu Chen ini. Sementara Ping An memberi satu batu lagi berwarna merah untuk He Xiaoling ini. Terlihat Li Baoping pun sangat tertarik dengan batu ini. Melihat Li Baoping sudah membantunya menemukan markusuan, maka He Xiaoling ini berniat memberikan batu itu untuknya. Namun Ping An berkata bahwa dirinya yang akan memberi Li Baoping batu dan mempersilahkan bocil ini untuk memilih sendiri. Setelah itu pun Ping An pergi meninggalkan mereka bertiga. Kemudian saat berjalan pulang, Gao Jianfu bertanya pada seniornya itu apakah Ping An dan markusuan ini setara dan kenapa seniornya itu mau berteman dengan Ping An ini. Tiba-tiba Gao Jianfu langsung menyerang, menyadari ada orang yang mengintai mereka. Dan ternyata orang itu adalah Liu Bajiu dari sekte Taman Angin Guntur. Di sini Jianfu ini bertanya kenapa Bajiu ini memata-matai seniornya. Sambil mendekat pun Bajiu berkata bahwa wanita ini pasti Prihe yang selalu diidamkan oleh para kultivator menjadi pasangan mereka. Namun Bajiu ini berkata bahwa satu-satunya pasangan yang dia idamkan adalah orang bernama Perisu. Di sini He Xiaoling bertanya apakah Perisu yang dimaksud adalah Perisu Jia dari Gunung Zhengyang. Dan Bajiu pun membenarkan perkataan He Xiaoling ini. Mendengar itu He Xiaoling merasa aneh karena Taman Angin Guntur dan Gunung Zhengyang adalah musuh bebuyutan. Dan sejak kapan mereka berdua mulai bicara soal pernikahan? Di sini Bajiu ini menjawab jika setelah dia mendapatkan kitab pedang di kota kecil, maka dirinya akan dengan mudah menaklukkan Gunung Zhengyang. Dan saat itu tak akan ada orang yang bisa mencegah pernikahan mereka. Di sini pun He Xiaoling bertanya apakah Perisu juga akan berpikir seperti itu. Namun karena malu, di sini Bajiu langsung pergi untuk pergi ke kota kecil. Sementara itu terlihat Lu Zhengjun sedang disiksa oleh anak buah Susi karena gagal membeli armor dari Liu Xianyang. Apalagi Liu Xianyang ini menjadi murid Master Wan dan mendapatkan aturan untuk tidak melewati jembatan itu. Di sini pun putra Susi meminta ibunya untuk membunuh sampah ini. Di sini pun Susi meminta anaknya itu tak marah karena armor itu cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Namun mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat saja. Di sini putra Su ini meminta agar ibunya itu menghajar Liu Xianyang saja sampai dia mau menjual armor itu. Tak lama kemudian pun terlihat salah seorang anak buah memberitahu sesuatu kepada Susi ini. Dan Susi tak menyangka jika Taman Angin Guntur yang adalah musuh bebuyutan Gunung Zhengyang sudah berada di kota kecil ini. Susi pun merasa ini kesempatan bagus karena selama sekte Taman Angin Guntur bentrok dengan Gunung Zhengyang maka akan terjadi kekacauan besar. Maka dari itu Susi berjanji pada anaknya akan mendapatkan armor itu dalam waktu 2 hari lagi. Sementara itu di tempat Master Wan, terlihat Liu Xianyang ini sedang menempa besi hingga 998 kali. Sedangkan Master Wan Xiong bersama Ruan Sui sedang makan enak di rumahnya itu. Tak lama kemudian muncullah seseorang yang memberitahu Liu Xianyang bahwa ada seorang wanita cantik yang mencari Liu Xianyang di jembatan. Mendengar itu Liu Xianyang menyelesaikan hitungan menempa sampai 1000 kali dan meminta izin Master Wan untuk pergi ke toilet. Di sini pun Liu Xianyang berpikir asalkan dirinya tak melewati jembatan maka tak akan ada masalah meski dirinya sedang kabur. Sementara Ruan Sui bertanya pada ayahnya kenapa ayahnya itu diam saja melihat Liu Xianyang yang kabur. Master Wan pun mengatakan jika apa yang beliau lihat tak selamanya beliau urus. Karena yang harus beliau urus sekarang adalah menyita sepiring daging panggang ini. Mendengar alasan ayahnya yang tak masuk akal, Ruan Sui pun mengancam akan terus makan daging berhari-hari sampai gendut. Kemudian di sini Master Wan berkata jika Liu Xianyang ini bagaikan bilah pedang tersebut, yang mana meski bahannya bagus, namun dia tidak memiliki kesabaran dan keteguhan hati dalam ribuan tempaan, yang mana itu hanya akan berakhir menjadi hancur dalam satu pukulan. Sementara saat akan pulang, Ping An pun melihat jika Master Chi sudah menunggunya di depan rumah. Kemudian pun Master Chi ini memberikan 2 stempel yang beliau buat kemarin kepada Chen Ping An ini. Di sini Master Chi pun mengatakan bahwa beliau memberikan Ping An ini tidak secara cuma-cuma karena beliau mempunyai satu permintaan. Di sini Master Chi mengatakan jika di masa depan akademisanya mengalami kesulitan, maka beliau berharap Ping An bisa membantu semampunya. Dan Master Chi mengingatkan kata yang pernah beliau ucapkan jika seorang pria sejati tidak menyelamatkan. Dan itu bukanlah kata untuk menguji orang lain, melainkan kata-kata tulus dari hati beliau. Terlihat di sini pun Ping An menjawab bahwa dirinya tak berani berjanji atas semua ini. Kemudian sambil berjalan pergi pun Master Chi mengatakan jika di masa depan akademisanya mengalami kesulitan besar dan Ping An merasa menyesal, maka Ping An tak perlu merasa bersalah serta tak perlu memaksakan diri. Sementara itu terlihat Liu Xianyang pergi menuju jembatan itu dengan bahagia karena merasa yang menunggunya itu adalah Zigui. Namun saat sudah sampai dirinya dikejutkan karena ternyata itu adalah Susi. Melihat itu pun Liu Xianyang ini langsung berniat pergi dan berkata jika armor itu tidak akan pernah dia jual. Susi pun meminta Liu Xianyang tak terburu-buru menolak karena dia akan memberitahu keuntungan dan kerugiannya.
Di sini Liu Xianyang pun menjawab, meski Lu Zhengjun memiliki sifat yang buruk, namun dirinya berharap tak menyusahkannya, karena dalam bisnis, persahabatan juga masih ada. Di sini pun Susi memberitahu bahwa dirinya akan membunuh Ping An jika Liu Xianyang tak mau menjual itu. Terlihat saat Susi ini akan pergi, Liu Xianyang ini berusaha mengejarnya. Namun dirinya terhenti karena teringat pesan dari Master Wan bahwa beliau akan mematahkan kakinya jika Liu Xianyang ini berani melewati jembatan itu. Dan itulah guys alur cerita Sword of Coming episode 9 ini. Mimin sih lebih suka ya sama Chen Ping An yang ternyata pantang menyerah untuk mendapatkan sesuatu. Dan apakah Susi akan benar-benar membunuh Ping An? Kita tunggu saja dalam Sword of Coming episode 10. Akhir kata, tetap semangat buat kita semua dan see you next episode.